kebaktian ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali ikut dalam kebaktian di GKI Rembang ini. Bila Bapak Ibu membutuhkan informasi dan pelayanan dapat menghubungi kami, Majelis Jemaat. Tema kita pada hari ini adalah mewartakan tahun rahmat Tuhan. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan diajak memahami bahwa Tuhan kita hadir ke dunia untuk mewartakan tahun rahmat Tuhan yang sanggup memulihkan dan menyelamatkan umatnya dari segala persoalan hidup. Serta Tuhan juga mengajak kita untuk menjadi saksi-saksinya, mewartakan tahun rahmatnya kepada sesama dan dunia ini. Mari kita memuji Tuhan, mewartakan kasih Tuhan, menyanyikan KJ 240A, Datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku madang indah, kita balik surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi. Rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku ditingkat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Kita berdoa. Tuhan, kami mohon materaikanlah hati kami dengan kasih karunia dan rahmat Tuhan, sehingga kami dapat melawan setiap pencobaan untuk meninggalkan Engkau. Tuhan, kami tahu bahwa roh memang penurut, tetapi daging lemah. Karena itu kami mohon, pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat mengendalikan dan menguasai kedagingan kami dengan kasih dan rahmat dari Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa hidup memuliakan Tuhan, dan kami mampu mewartakan rahmat Tuhan kepada sesama dan dunia ini. Terima kasih atas rahmat Tuhan yang telah menyelamatkan dan membaharui kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus sumber rahmat kami berdoa. Amin. Kita nyanyikan KJ 426. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai.
anugerah yang terambil dari kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 dan 2. Yesaya 61 ayat 1 dan 2 berbunyi demikian. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai untuk kita semuanya. Kita nyanyikan KJ 358, semua yang letih lesu. Tuhan, kami siap menerima rahmat Tuhan. Melewat firman yang akan kami baca dan renungkan, yang disampaikan oleh para lektor, pemazmur atau yang menyanyikan mazmur, dan hamba-Mu yang akan membacakan Injil. Tuhan, berkatilah kami ketika kami mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, supaya kami dapat mengerti rahmat Tuhan, hidup di dalam rahmat Tuhan, dan mampu dipakai Tuhan mewartakan rahmat Tuhan. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Untuk itu berfirmanlah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Baiklah Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dan kita akan membaca dari Nehemia 8 ayat 1 sampai dengan 10. Saya akan membacakan untuk kita semua. Ketika tiba bulan yang ketujuh, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yaitu kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaat, baik
yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Esra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matica, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maaseya. Sedang di sebelah kiri berdiri Padaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Sakaria, dan Mesulam. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Serebaya, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maaseya, Kelita, Asaria, Yosabat, Hanan, Pedaya yang adalah orang-orang Lewi mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Ayat ke-10. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Esra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita menyanyikan Mazmur 19 secara berbalasan. Aku
Bacaan Injil terambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 14 sampai 21. Injil Lukas 4 ayat 14 sampai 21. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan kita senantiasa memberi rahmat kepada kita, umat-Nya. Rahmat itu artinya adalah belas kasih atau berkat dari Tuhan. Ya, Bapak Ibu bisa membaca atau melihatnya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Rahmat artinya belas kasih atau berkat dari Tuhan, pemberian dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan kita melihat ada dua peristiwa di mana rahmat Tuhan diwartakan, rahmat Tuhan disampaikan kepada umat Tuhan. Yang pertama, dalam bacaan yang pertama kita tadi, Nehemia 8 ayat 1 sampai 10. Bagaimana di dalam kitab Nehemia ini Ezra dipakai Tuhan untuk mewartakan tahun rahmat Tuhan, mewartakan di mana belas kasih dan berkat Tuhan itu dinyatakan kepada umat Israel pada saat itu. Hal itulah yang membuat semua orang yang mendengarnya dapat mengagumi, dapat mensyukuri dan mempercayakan firman atau janji Tuhan akan rahmat yang akan diberikan kepada mereka. Peristiwa yang kedua tentu dalam bacaan Injil Lukas 4 tadi, di mana Tuhan Yesus secara langsung membacakan kitab Nabi Yesaya. Di dalam ayat yang ke-18 dan 19 merupakan bagian dari kitab Nabi Yesaya. Itu ada di dalam Yesaya 61 ayat 1 dan 2, yang juga merupakan
berita anugerah yang sudah kita terima tadi, di mana Tuhan Yesus mewartakan rahmat Tuhan kepada masyarakat Yahudi, kepada murid-murid dan orang-orang yang sedang berada di bait Allah pada saat itu. Dan bukan hanya itu, Tuhan Yesus bahkan menyatakan bahwa rahmat Tuhan itu sudah digenapi, sudah hadir secara konkret di dalam dirinya. Makanya setelah Tuhan Yesus membacakan Yesaya 61 ayat 1 dan 2, kemudian dia duduk, semua mata tertuju kepada Yesus, dan kemudian Yesus mulai mengajar. Ayat 21, dan Tuhan Yesus berkata, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Jadi janji dan rahmat yang akan Tuhan berikan kepada umatnya digenapi pada hari itu, di mana Yesus berada di bait Allah itu. Nah, kita percaya bahwa rahmat Tuhan yang kita terima melalui firman Tuhan, melalui seluruh pimpinan, seluruh bimbingan dan seluruh pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, itu adalah bukti, itu adalah penggenapan dari rahmat yang Tuhan sampaikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu kita sebagai anak Tuhan tidak perlu lagi ragu, tidak perlu lagi bingung, tidak perlu lagi bingung. Apakah aku ini, apakah keluargaku ini menerima rahmat Tuhan apa tidak? Kalau ada pertanyaan itu dalam benak kita, maka sesungguhnya kita belum mengerti rahmat Tuhan. Bagaimana kita dan keluarga kita menerima belas kasih dari Tuhan, menerima setiap berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Itu adalah rahmat Tuhan. Dan bahkan kita percaya, kita boleh berkata dengan firman bahwa tahun 2022 adalah tahun rahmat Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena sampai saat ini pun kita boleh menerima belas kasih Tuhan, berkat Tuhan dalam banyak hal, dalam banyak bentuk. Maka kita boleh mengatakan dan kita boleh yakin hari ini ataupun di tahun 2022 ini adalah tahun rahmat Tuhan dinyatakan. Bukan hanya dinyatakan pada waktu Esra membacakan rahmat Tuhan kepada umat Israel. Bukan hanya pada waktu Yesus menyampaikan warta rahmat Tuhan dan menyatakan dirinya adalah rahmat Tuhan. Tetapi juga dalam kehidupan kita sekarang dan besok. Kita yakin dan percaya bahwa seluruh hidup kita dipenuhi oleh belas kasih dan berkat Tuhan. Nah, karena itu kita tidak perlu lagi mempersoalkan atau meragukan hal itu. Yang menjadi persoalan kita berikutnya adalah bagaimana kita dipakai Tuhan mewartakan tahun rahmat Tuhan itu kepada sekitar kita. Jadi kalau masih ada yang ragu, bingung, nggak ngerti apakah hidupku menerima rahmat Tuhan, berarti kita belum sungguh-sungguh percaya kepadanya. Bukankah Yesus sudah hadir ke dunia menjadi juru selamat, menyampaikan tahun rahmat Tuhan dinyatakan dalam dirinya? Itu sudah kita terima dalam hidup kita hingga saat ini. Dan bagaimana keseharian kita hingga saat ini adalah perwujudan nyata dari rahmat Tuhan itu. Mengapa kita masih ragu dan bingung? Yang harusnya menjadi persoalan dan perlu kita pikirkan adalah apakah hidup kita, hidupku sudah mewartakan tahun rahmat Tuhan? Itu persoalannya. Nah, karena itu ada dua hal yang perlu kita renungkan dan perlu kita lakukan. Bagaimana kita hidup di dalam rahmat Tuhan
dan mewartakan rahmat Tuhan itu kepada sekitar kita. Yang pertama adalah pada kata kuncinya ada pada ayat yang ke-14. Dikatakan dari Injil Lukas 4 ayat 14 dikatakan dalam kuasa Roh. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus yang adalah Mesias, Dia menyampaikan tahun rahmat Tuhan bukan dengan kuasa di luar dari Allah Bapa, bukan dengan kuasa dirinya sendiri, bukan dengan kuasa dunia atau kuasa si jahat, tetapi Yesus menyampaikan tahun rahmat Tuhan itu di dalam kuasa Roh, yaitu Allah itu sendiri. Jadi Yesus hadir dan Dia mewartakan rahmat Tuhan kepada masyarakat Yahudi di Bait Allah saat itu di dalam kuasa Roh atau di dalam kuasa Allah yang bertahta. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Apakah hidup kita senantiasa di dalam kuasa Roh atau di dalam kuasa yang lain? Kalau kita berada di dalam kuasa Roh, maka kita akan dapat mewartakan rahmat Tuhan kepada sesama dan sekitar kita. Tetapi kalau yang berkuasa dalam hidup kita adalah ego kita, keinginan daging kita, bahkan hal-hal yang diberikan oleh si jahat yang menguasai kita, maka tentu hidup kita tidak akan mewartakan rahmat Tuhan. Sebaliknya justru. Nah, bicara soal kuasa ini terkadang kita memahaminya sebagai sebuah kekuatan, sebagai sebuah power, otoritas yang membuat kita justru menjadi sombong, membuat kita menjadi lupa diri. Aku ini anak Tuhan, aku ini murid Kristus, aku ini anak terang, karena hidupku dipenuhi oleh kuasa Roh Allah atau Roh Kudus. Lalu kita kemudian menjadi sombong, angkuh, dan lupa diri. Bahkan menyalahgunakan kuasa Roh yang ada dalam hidup kita untuk kepentingan dan keinginan daging dan hawa nafsu kita sendiri. Bicara soal kuasa Roh, berarti Roh itu bukan hanya memberi kekuatan, power, atau otoritas kepada kita, tetapi juga bahwa kita ini harus tunduk, harus mengikuti, harus menaati, harus patuh pada otoritas dari Allah atau dari Roh itu sendiri. Bukan terbalik, kita yang bertahta, kita yang berkuasa, kita yang menguasai dan memerintahkan agar Roh Allah itu tunduk kepada kita. Bukan begitu. Sama seperti Yesus yang adalah Mesias, yang adalah Tuhan, Yesus juga tetap tunduk, tetap rendah hati, tetap taat pada otoritas atau kuasa Roh Allah. Sehingga Yesus mampu mewartakan tahun rahmat Tuhan. Nah, demikian juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita bukan hanya bersyukur dan bangga kita menerima kuasa Roh, tetapi justru kita juga belajar untuk rendah hati, belajar untuk taat dan mengikuti apa yang menjadi perintah dan otoritas dari Roh Allah itu sendiri. Nah, karena itu mari kita belajar untuk hidup di dalam kuasa Roh. Karena kalau kita mau hidup di dalam kuasa Roh, maka kita bukan hanya melihat, bukan hanya menyaksikan dan menikmati rahmat Tuhan yang selalu datang kepada kita setiap hari, bahkan selalu baru setiap pagi. Tetapi kita juga mampu
mewartakan rahmat Tuhan itu kepada sesama kita. Karena Roh Allah itu menuntun kita, memampukan kita melakukannya. Lalu yang kedua, belajar dari apa yang dilakukan Tuhan Yesus, bagaimana mewartakan tahun rahmat Tuhan, yaitu pada ayat yang ke-16. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat. Nah Bapak Ibu, hari Sabat itu hari ke-7. Jadi setiap hari ke-7, Yesus terbiasa atau setiap hari Sabat itu dia datang ke bait Allah. Jadi Yesus memberitakan, mewartakan tahun rahmat Tuhan kepada umat Yahudi saat itu dalam sebuah rutinitas, dalam sebuah kebiasaan yang dilakukan setiap hari Sabat. Jadi Tuhan Yesus mewartakan tahun rahmat itu bukan dalam momen atau waktu yang khusus saja, bukan dalam waktu yang langka saja, bukan dalam waktu yang spektakuler dan wah saja, bukan. Tetapi Yesus justru mewartakan tahun rahmat pada waktu yang rutin dia lakukan, yaitu dalam kebiasaannya. Nah, kita sebagai orang Kristen terkadang mengharapkan atau memahami bahwa rahmat Tuhan itu harus ada, harus terjadi dalam peristiwa atau waktu yang wah, yang spektakuler, yang dahsyat, yang tidak biasa. Itu keliru sekali. Justru rahmat Tuhan dinyatakan kepada kita, kepada umatnya. Bahkan kita diutus mewartakan rahmat Tuhan itu dalam kebiasaan kita sehari-hari. Dalam setiap waktu hidup kita yang biasa kita jalani secara rutin ini, disitulah kesempatan waktu kita mewartakan tahun rahmat Tuhan. Jadi justru yang Tuhan Yesus lakukan itu berbeda sekali dengan apa yang dipikirkan dan diinginkan oleh orang Kristen. Justru kita harus belajar dari Yesus, di mana Yesus rendah hati, dia mau tunduk dan taat pada kuasa Roh Allah, dan bagaimana Yesus mewartakannya dalam kebiasaannya setiap hari Sabat, bukan dalam momen peristiwa yang spektakuler, yang harus spesial, bukan. Justru ini harusnya menjadi pembelajaran kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya percaya ketika Bapak Ibu boleh ada sampai hari ini bersama dengan keluarga kita, bersama dengan gereja kita, bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, itu adalah perwujudan nyata dari rahmat Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan bahkan saya percaya, saya mengimani 2022, apapun persoalan peristiwa yang terjadi nantinya, tetap semuanya itu merupakan tahun rahmat Tuhan. Itulah yang menjadi keistimewaan atau menjadi sebuah kekuatan dari iman Kristen. Iman yang lain akan mengaku ataupun melihat bahwa rahmat itu ada bila mereka bisa mengalami, menerima hal-hal yang mereka inginkan. Hal-hal yang menurut pandangan umum itu baik untuk kita. Tidak. Justru rahmat Tuhan seringkali Tuhan tunjukkan di saat kita mengalami keadaan dan hal-hal yang sulit. Karena di saat kita diizinkan mengalami hal-hal yang sulit dan kita tetap mau tunduk di bawah kuasa Roh, dan kita tetap mau melakukan segala kebaikan, mewartakan rahmat Tuhan dalam rutinitas keseharian kita, maka disitulah kita akan teruji menjadi orang-orang yang hidup di dalam rahmat Tuhan dan mengajak
orang-orang sekitar bagaimana hidup di dalam rahmat Tuhan. Makanya kemudian kan dalam bunyi pewartaan rahmat Tuhan di ayat 18 dan 19 dikatakan menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Mengutus aku memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, membebaskan orang-orang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Bagaimana Yesus hadir untuk membebaskan, memulihkan orang-orang yang mengalami banyak persoalan itu. Dan dia sanggup melakukannya. Nah, demikian juga Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mengutus kita sebagai murid-muridnya, sebagai anak-anaknya. Bagaimana kehidupan kita mewartakan rahmat Tuhan itu kepada orang-orang di sekitar yang sedang mengalami banyak kesulitan dan persoalan hidup. Lah bagaimana logika kita? Kita mewartakan rahmat Tuhan kepada mereka yang sulit, sedangkan kita sendiri menunjukkan hidup yang tidak pernah mampu memberi makna, memberi arti dan tujuan dari setiap persoalan kehidupan kita sendiri. Orang akan tertawa kepada kita. Gimana kamu mau ngajarin kita tentang rahmat Tuhan? Wong hidupmu sendiri tidak menunjukkan rahmat Tuhan. Kita hidup dalam kebersungut-sungutan. Kita selalu mengeluh, berkeluh kesah, dan kita selalu protes kepada Tuhan, kepada keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Bagaimana setiap keputusan dan tindakan yang kita lakukan justru bertentangan dengan rahmat Tuhan, bertentangan dengan firman Tuhan. Bagaimana kita mau mewartakan rahmat Tuhan? Hidup kita sendiri juga enggak benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk itu. Dengan kuasa roh, dan kita mau dipakai mewartakan rahmat Tuhan dalam rutinitas keseharian, dalam kebiasaan kita. Disitulah kita dipakai Tuhan untuk memberi pengharapan, memberi semangat, memberi kekuatan, dan bahkan menjadi berkat bagi orang-orang yang mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya. Karena itulah arti tujuan hidup kita, Bapak Ibu. Kita hidup di dunia ini punya arti bagi dunia. Seperti apapun keberadaan kita, apapun kemampuan kita, itu tidak mempersoalkan, tidak menentukan bagaimana kita tetap bersinar mewartakan rahmat Tuhan. Justru dalam kesederhanaan kita inilah, dalam keberadaan dan kemampuan yang ada pada diri kita inilah, orang bisa melihat ada rahmat Tuhan sedang dinyatakan dalam hidup kita. Kadang orang harus menunggu menjadi orang yang istimewa dulu, menjadi orang yang hebat dulu, baru bisa mewartakan rahmat Tuhan. Keliru. Itu adalah hal yang biasa, wajar. Orang-orang hebat melakukan hal-hal yang bisa berguna bagi orang lain. Tapi bagaimana kita orang-orang biasa bisa menjalani hidup dan menjadi berkat, bisa berguna bagi orang banyak, itu yang luar biasa. Nah, GKI Rembang belajar untuk seperti itu. Baik dalam program-program kegiatan gereja kita, maupun dalam setiap terobosan pelayanan yang kita lakukan, sesuai dengan kebutuhan gereja dan kebutuhan lingkungan sekitar kita. Kita belajar untuk tunduk pada kuasa roh. Kita belajar untuk berkarya, menghadirkan kasih Tuhan menjadi berkat dalam keseharian, dalam hal-hal yang rutin. Kalau Tuhan mempercayakan kita untuk melakukan sesuatu yang hebat, yang spektakuler, maka itu adalah anugerah. Tetapi jangan kita mengandalkan itu. Jangan kita menunggu waktu-waktu seperti itu. Justru bahkan kita tidak akan menemukannya kalau kita menunggu dan mencari waktu seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pada saat ini kita sebagai bagian dari masyarakat di Rembang, kita juga belajar untuk mewartakan rahmat Tuhan. Ya,
Ada program-program pemerintah daerah, baik dalam instansi pemerintah yang ada, maupun lembaga-lembaga masyarakat yang ada di Rembang ini. Ayo, kita mau dukung, kita mau ikuti, kita mau berperan serta secara aktif. Karena kita percaya setiap program kebijakan dari pemerintah daerah, bahkan kebijakan dari pemerintah pusat di negeri ini, semuanya itu akan menolong kita menghadirkan rahmat Tuhan. Tuhan sudah kasih sarana melalui wakilnya, melalui anak-anak Tuhan yang ada dalam pemerintahan. Kalaupun ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, itu hal lain. Dan biarlah hukum yang menindaknya. Tetapi bagaimana setiap kebijakan, program yang sedang dilakukan oleh pemerintah, maka kita harus mendukung dan berperan aktif di sana. Apakah kita mau menjadi gereja yang melakukan cara lain, supaya kita menjadi seperti pahlawan, yang bisa melakukan hal yang berbeda? Padahal Tuhan sudah berikan sarana bagaimana kita sebagai gereja berperan aktif di sana. Juga di dalam kehidupan lingkup keluarga kita masing-masing, lingkup terkecil dalam kehidupan sosial kita. Bagaimana hubungan dan sikap hidup kita kepada keluarga kita, pada pasangan hidup kita, kepada orang tua kita atau anak kita, kepada orang-orang di sekitar dalam keluarga kita. Apakah kita sudah mampu menghadirkan rahmat Tuhan? Atau justru ada banyak hati yang terluka di dalam keluarga kita karena perkataan, karena pikiran dan keegoisan hati kita? Bagaimana keluarga kita boleh hidup dalam rahmat Tuhan kalau kita sendiri yang justru membuat rahmat itu hilang? Kita belajar untuk hidup dalam kuasa roh, dan kita mau dipakai mewartakan rahmat Tuhan dalam keseharian kita. Tuhan memberkati. Amin. Gereja Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dan persilakan untuk duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa syafaat. Tuhan, saat ini kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami, anggota keluarga kami yang saat ini sedang mengalami sakit, baik itu yang harus dirawat di rumah sakit, menjalani rawat atau kontrol secara rutin, dan juga saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh dalam istirahat mereka pasca vaksin booster, ataupun keadaan mereka yang sedang mereka alami dalam keadaan yang masing-masing. Tuhan, kami tahu Tuhan, di dalam keberadaan atau keadaan mereka yang sakit ini, Tuhan, kasih dan rahmat Tuhan tetap ada di dalam hidup mereka, tetap ada di dalam tubuh mereka. Kami percaya Tuhan, pengobatan medis dan juga perhatian dan perawatan dari keluarga, semuanya itu menjadi rahmat Tuhan, belas kasih dan berkat Tuhan yang sedang bekerja kepada anak-anak-Mu ini.
Dan kami percaya dalam rahmat-Mu Tuhan, mereka mengalami kesembuhan, mengalami kekuatan dan kesehatan. Dan kami percaya Tuhan, mereka bukan hanya disembuhkan dalam tubuh yang sakit, tetapi mereka juga disembuhkan di dalam hati, pikiran, dan jiwa mereka yang mungkin berdampak akibat pergumulan sakit itu. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi saudara kami yang berulang tahun di dalam sepekan ini. Saudara Bestarman Turnip dan juga ayahnya Bapak Jawamin Turnip dan juga Ibu Sumarni Suyatno dan saudara-saudara kami yang belum kami sebutkan bertambah usia di dalam sepekan. Kami bersyukur berterima kasih atas rahmat Tuhan. Dan kami percaya rahmat-Mu selalu Engkau tambahkan, bahkan rahmat Tuhan selalu baru setiap hari di dalam hidup mereka. Tuhan berkati kesehatan mereka, Tuhan berkati kehidupan keluarga mereka, Tuhan berkati pekerjaan dan segala perjuangan mereka. Kami percaya rahmat-Mu selalu menyertai mereka, selalu menguatkan, memampukan dan menolong mereka. Dan rahmat Tuhan menghadirkan berkat-berkat secara nyata dalam kehidupan dan masa depan mereka. Bahkan mereka dapat Tuhan pakai menghadirkan, mewartakan rahmat Tuhan di dalam kehidupan sekitar mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi kehidupan keluarga kami. Kami berdoa untuk setiap orang-orang yang ada dalam keluarga kami. Kami percaya rahmat Tuhan selalu Tuhan nyatakan di dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan berikan kesehatan kepada keluarga kami. Tuhan lindungi, tutup bungkus keluarga kami dari COVID-19 dan segala penyakit lainnya. Kami percaya rahmat Tuhan selalu melindungi keluarga kami sehingga kami menjadi keluarga yang tetap sehat, tetap aman dan selamat dalam menghadapi COVID dan penyakit lainnya. Tuhan berkati di dalam studi, pekerjaan keluarga kami. Kami percaya rahmat-Mu menyertai mereka, baik dalam tugas, dalam proses pembelajaran di sekolah, maupun belajar di rumah, dalam setiap pekerjaan di kantor, maupun pekerjaan di luar kantor. Semuanya itu ada dalam rahmat Tuhan. Dan kami percaya ketika mereka mau hidup di dalam kuasa roh, ketika mereka mau taat melakukan kehendak Tuhan, maka mereka akan menyaksikan dan mengalami setiap rahmat Tuhan, yaitu belas kasih dan berkat Tuhan kepada anak menantu dan cucu-cucu kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang merindukan pasangan hidup. Kami percaya rahmat-Mu menyertai mereka, mempersiapkan mereka agar menjadi pribadi yang dapat Tuhan persatukan dengan pasangan hidup mereka. Dan kami percaya dalam rahmat Tuhan, Engkau akan memberkati dan meneguhkan mereka di dalam pernikahan kudus. Juga bagi saudara kami yang mempersiapkan pernikahan, juga dalam rahmat-Mu Engkau memberkati segala persiapannya. Engkau memberkati dalam pelaksanaan peneguhan dan pemberkatan pernikahan mereka nanti. Dan mereka boleh hidup di dalam rumah tangga, dalam pernikahan dengan rahmat yang selalu memenuhi keluarga mereka. Kami berdoa untuk keluarga yang merindukan keturunan. Kami terus berdoa bahwa Tuhan pasti menjawab kerinduan dan harapan keluarga-keluarga ini. Kami percaya Engkau urapi mereka, Engkau urapi kandungan mereka, sehingga pada waktunya rahmat Tuhan boleh nyata, yaitu di dalam kehadiran anak di dalam rumah tangga mereka. Dan mereka menjadi ayah dan ibu yang hidup di dalam rahmat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi segala perjuangan keluarga kami. Kami mau letakkan segala perjuangan dan persoalan keluarga kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya tangan Tuhan, tangan yang penuh dengan rahmat, yang mampu mengubah, memulihkan, menolong, dan menyelamatkan keluarga kami, mengatasi segala persoalan keluarga kami. Dan bahkan Tuhan mampukan keluarga kami menjadi keluarga yang senantiasa taat dan setia, hidup di dalam pimpinan kuasa roh, dan menjadi saksi-Mu, mewartakan rahmat kepada keluarga-keluarga di sekitar kami. Kami juga mau berdoa untuk gereja-Mu ini. Tuhan berkati dalam segala perencanaan, baik dalam pembahasan program kerja, pembahasan pengurus-pengurus dan pelayan-pelayan dalam gereja Tuhan,
dan kegiatan-kegiatan jangka panjang lainnya yang akan kami lakukan. Kami mohon biarlah Roh Kudus, Roh Allah berkuasa di dalam gerejamu ini, atas gerejamu ini, sehingga segala sesuatu yang diputuskan dan direncanakan benar-benar seturut kehendak Tuhan dan mampu menghadirkan, mewartakan rahmat Tuhan secara nyata bagi jemaat Tuhan, bagi masyarakat Rembang, bagi bangsa negara, bahkan bagi dunia ini. Kami mampu dan percaya Tuhan memakai dan menolong kami menghadirkan dan mewartakan rahmat Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi para pemimpin bangsa kami, setiap instansi di dalam pemerintahan ini, Tuhan pakai mereka menjadi wakilmu, menjadi tanganmu Tuhan, untuk menolong dan menghadirkan rahmat Tuhan bagi bangsa negara kami. Ada banyak persoalan yang terjadi di negeri ini, tapi kami percaya rahmat Tuhan lebih besar dan lebih berkuasa dari segala persoalan yang ada di negeri ini. Dan setiap anak-anak Tuhan yang terus hidup tunduk, takut, dan taat pada kuasa roh, mereka dipakai Tuhan untuk menghadirkan rahmat-Mu itu. Dan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang-orang percaya, mampu menghadirkan rahmat Tuhan dalam segala aktivitas dan kegiatan ataupun pelayanan yang mampu kami lakukan di tengah bangsa negara ini. Dan hal-hal lain yang belum kami sampaikan di dalam doa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan rahmat Tuhan akan menolong kami, akan memulihkan, akan memberkati, dan menyelamatkan kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Sang Sumber Rahmat, kami berdoa. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Untuk itu, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan dari Mazmur 128 ayat 5 sampai 6 berbunyi demikian. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Untuk diketahui bahwa persembahan kantong merah saat ini akan dipergunakan untuk renovasi gereja. Sambil petugas akan mengumpulkan persembahan kita, marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 292 bait 1 dan 3. Bunyikanlah
Kami bersyukur dan berterima kasih karena hingga saat ini Tuhan masih menjaga dan melindungi kami. Saat ini kami perhadapkan kepadamu persembahan sebagai ungkapan terima kasih kami atas segala berkat yang kami peroleh darimu Tuhan. Sucikanlah ya Tuhan persembahan kami ini agar menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Mampukanlah kami ketika kami punya rencana dalam mempergunakan persembahan ini agar semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga memohon agar jalan berkat Tuhan selalu terbuka bagi kami tiap-tiap pribadi lewat cara Tuhan yang Tuhan mau. Ajarilah kami agar selalu berbagi sehingga berkat Tuhan dan hidup kami menjadi buah yang baik bagi sesama. Ampunilah akan segala salah kami karena kami senantiasa hidup dalam ketidaktaatan sehingga menjadikan hidup kami hamba dari berbagai nafsu dan keinginan yang duniawi. Jadikanlah kami manusia baru ya Tuhan, yang telah memperoleh pengampunan dan damai sejahtera. Tuntun kami agar kami mau belajar melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Menjadi lagu pengutusan kita dalam KC 432. Bagaimana kita mau mewartakan rahmat Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita nyanyikan lagu ini dengan semangat dan komitmen kita hidup di dalam Tuhan. Kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Ulanglah, wartakan rahmat Tuhan dalam hidup kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.